There's a vehicle. Revenge. Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Darkness of Man tahun 2024. Film ini mengisahkan seorang mantan anggota DEA yang terjebak dalam masa lalu mantannya dan kini ia harus menjaga anaknya seumur hidup. Waduh, gimana ceritanya? Kita langsung aja ke ceritanya. Berawal dari seseorang tertembak, lalu kita langsung dibawa ke masa lalu 2 tahun sebelum kejadian. Pria tua ini bernama Russell dan ini adalah Esther. Esther datang menemui Russell dengan wajah cemas dan ketakutan. Ternyata Esther mengkhawatirkan anaknya bernama Jayden. Esther memberikan sebuah kertas berisikan alamat. Alamat tersebut menjadi titik pertemuan tempat pengiriman barang. Entah barang apa yang dimaksud. Esther juga mengatakan kepada Russell untuk berjanji menjaga anaknya. Belum diketahui pasti apa yang dihadapi oleh Esther. Singkat cerita, Esther berada di rumahnya sedang memasukkan baju ke koper hendak pergi. Lalu datang 2 orang menggunakan topeng mendobrak rumahnya. Esther bersembunyi di kamar mandi, sedangkan Russell sedang adu tembak di sebuah gudang. Esther yang terpojok menelpon Russell. Sempat-sempatnya mengangkat telepon, ya tentu Russell tertembak. Di sisi lain, Esther ditarik dan diberi suntikan. Esther pun meninggal. Dan bagaimana kabar Russell? Ya, film pun dimulai. Kini kita dibawa 2 tahun setelah kejadian tersebut. Russell yang selesai mandi mendapatkan telepon dari kakek Jayden. Russell disuruh menjemput Jayden untuk latihan sepak bola. Russell pun menelpon Jayden dan memberitahu Jayden untuk share lokasi dan jangan kemana-mana sebelum Russell tiba. Jayden nurut begitu saja. Russell tinggal di sebuah motel bersama Claire pacarnya dan Gus kucingnya yang diberi kalung kamera. Singkat cerita, Russell sampai lokasi Jayden. Di sini Russell ternyata menjadi supir pribadinya si Jayden. Ternyata bocah ini bolos sekolah hari ini pergi bersama temannya. Russell menegurnya untuk berteman dengan orang yang lebih baik. Ya, namanya juga bocah. Jayden tidak terima ditegur seperti ini. Sampailah di tujuan. Sebelum keluar, mereka ngobrol soal Esther. Ternyata Jayden belum mengetahui cerita kenapa ibunya sampai meninggal. Russell hanya bilang kalau Jayden belum saatnya mengetahui itu. Russell pergi ke sebuah toko minimarket, disambut oleh kasir yang sedang malas-malasan kerja, sedikit ketus. Ia adalah Bo. Russell ingin bertemu dengan pemilik toko ini. Russell pun menghampiri pemilik toko di belakang. Russell mendengar orang yang sedang marah-marah. Ternyata kakek tua ini adalah pemilik toko dan ia sedang marah kepada anaknya. Gua sendiri nggak tahu marah-marah karena hal apa. Karena di sini mereka menggunakan bahasa Korea. Terus juga nggak ada translate-nya pula. Pemilik toko ini ternyata adalah kakek dari Jayden. Namanya adalah Kim. Si kakek ingin Russell menjaga Jayden karena Jayden tidak diterima oleh keluarga si ibu. Karena mereka nggak suka dengan ayahnya Jayden. Lalu Russell disuruh oleh Kim untuk mengantarkan sebuah dus ke gereja yang entah isinya apa. Singkat cerita, Russell pergi ke bar untuk sekedar minum-minum. Saat ia sedang minum, ia dihampiri oleh seseorang bernama Yetes. Di sini Yetes meminta bantuan Russell, namun Russell menolak sebelum mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan. Yetes menjelaskan hal 2 tahun yang lalu ketika baku tembak di sebuah gudang. Ternyata Russell dan Yetes adalah seorang agen rahasia DEA. Gudang yang waktu itu tempat tersebut adalah pabrik obat-obatan terlarang dan Yetes meminta bantuan Russell untuk menyelidiki kasus itu. Dan siapa dalang di balik semua ini? Yetes mengatakan kalau ada mafia asal Korea yang menguasainya dan juga Yetes menyinggung soal Esther untuk menguak kasus kematiannya. Siapa yang membunuhnya? Tanpa sepatah kata pun Russell pergi begitu saja. If you know something, tell me, Edge. It's in your nature. It's who you are. Kita berpindah ke Bo. Saat ia akan pulang ternyata ada seseorang mencoba mencuri mobilnya. Ya tentu Bo tidak terima. Si pelaku sudah kepergok, bukan lari, malah songong berbicara bahasa Rusia dan menunjukkan tato. Dia mengatakan kalau ia anggota gangster. Ya Bo tidak mau tahu, ia langsung aja menghajarnya.
Scene film kita berpindah lagi. Kali ini kita diperlihatkan anak dari si kakek. Dengan tiba-tiba dia marah mengusir semua LC yang ada di ruangan. Dia marah akibat ayahnya yaitu si kakek Kim masih berhubungan baik dengan Russell. Dan kita tahu kalau Russell adalah seorang agen rahasia di IE. Meskipun sekarang statusnya sudah mantan. Pria ini kesal dengan status Russell. Waduh, lalu hubungannya apa? Kini kita belum mengetahuinya. Di akhir kalimat, si pria ini mengatakan akan menghabisi ayahnya sendiri. Kita kembali ke pemeran utama kita, Russell yang baru saja sampai ke motelnya. Ia kembali mengingat Esther. Terlihat di sini kalau Russell memiliki sebuah hubungan yang erat dengan Esther. Sedang asik mengingat masa lalu, tetangganya menghidupkan musik terlalu keras sehingga terdengar sampai kamar Russell. Russell sedang banyak pikiran dan tidak ingin terganggu. Menegur tetangganya. Ternyata mereka lagi asik-asikan sambil menghirup sesuatu yang membuatnya terbang. Dan ia ternyata tidak sendirian pula. Si pria mabuk ini pun tidak ingin mendapatkan masalah lebih. Ia mematikan langsung musiknya. Kini Russell berada di sebuah parkiran di sekolah. Ia dihampiri oleh ibu-ibu menegur Jayden untuk tidak merokok karena ini area sekolah. Russell langsung mematikan rokoknya karena sadar ini perilaku yang salah. Beda dengan negara kita, ada tulisan dilarang merokok tapi tetap tidak dipedulikan. Jayden pun datang dan masuk ke mobil. Saat sampai di depan rumah Jayden, Russell menanyakan soal hubungan kakeknya dengan paman Jayden. Dia adalah Dae-hyun. Jayden tidak peduli dengan mereka karena kesal mereka masih saudara kandung tapi tidak pernah mengunjungi makam ibunya. Tidak banyak bicara lagi. Jayden turun dan membuka gerbang rumahnya. Tapi pada saat Russell sudah pergi, Jayden kembali keluar dan menghampiri pamannya. Waduh, ada apa ini? Tadi dia bilang tidak peduli. Kita berpindah lagi ke Russell yang mengunjungi toko si kakek. Saat Russell ke belakang dan toko pun akan ditutup, tiba-tiba dihampiri oleh dua orang dengan logat Rusia. Mereka berdua meminta upeti ke si kakek. Si kakek tentu tidak langsung menurutinya. Dua orang tersebut langsung saja menodongkan pistol. Salah seorang dari mereka mengacak-ngacak toko. Russell mendengar hal itu. Russell keluar dengan gaya sempoyongan terlihat bodoh. Tapi setelah itu... Sementara itu, Jayden dan Dae-hyun berada di dalam mobil. Di sini Dae-hyun mengospek Jayden untuk tidak menjadi lemah katanya, tapi dengan cara yang salah. Dae-hyun menyuruh Jayden merampok untuk membuktikan dia kuat. Nggak cuma itu, Dae-hyun juga memberi pistol kepada Jayden untuk jaga-jaga. Di sisi lain, Russell masih berada di toko. Si kakek memanggil polisi untuk datang ke toko. Russell menawarkan bantuan agar ditemani olehnya karena merasa ini nggak beres. Pasti sudah disetting. Kejadian ini buntut dari Bo yang berkelahi dengan anggota gangster semalam lalu. Tapi si kakek menolak, merasa ia bisa menghandlenya. Dengan sombong, si kakek malah menendang si penjahat yang terkapar. Russell pergi dari toko membawa kardus untuk dikirimkan ke gereja suruhan si kakek. Saat itu juga ada dua polisi datang, tapi Russell ngerasa aneh karena mereka berbicara logat bahasa Rusia. Russell mengikutinya tanpa basa-basi, langsung menghajar begitu saja hingga pingsan. Tiba-tiba Dae-hyun juga anak buahnya datang. Di sini terjadi perkelahian lagi. Anak buah Dae-hyun menghajar Russell satu persatu, tapi mereka tumbang karena fisik yang sudah rentan. Keadaan berbalik, kini Russell di pojokan, tapi untungnya situasi ini bisa dihandle dengan mengambil pistol dan menodongkan senjata ke Dae-hyun. Mereka pun tidak bisa berkutik. Dae-hyun mencoba bernegosiasi, mengajak Russell ngopi, dan Russell pun langsung setuju. Waduh, kenapa begini? Saya pun tidak tahu. Memang begini jalan ceritanya. Mereka ngopi di suatu tempat. Anak buah Dae-hyun ada yang masih kesakitan ditempel dengan kompres air es. Percakapan ini menuju ke orang Rusia tadi. Ternyata orang Rusia tersebut ingin merebut tempatnya si kakek, juga sekaligus menjadi kompetitor dari Dae-hyun. Dae-hyun meskipun terlihat durhaka terhadap orang tua, ia tidak bisa menerimanya. Dae-hyun datang juga karena dipanggil oleh si kakek. Di sini juga ada satu nama yang disebut oleh Dae-hyun. Ia adalah Lazar. Cuma kita belum tahu siapa dia. Russell mengatakan ke Dae-hyun ia ingin menyelesaikan
menyelesaikan masalah ini, yaitu menghabisi Lazar. Karena sudah mendapatkan informasi dari Daehyun, Russell pun bergegas pergi. Saat Russell pergi, ternyata Daehyun menjalankan rencananya. Ketika Russell berhasil menyingkirkan orang Rusia, Daehyun akan membunuh Russell. Dengan demikian mereka sudah tidak ada saingan lagi. Russell pulang menuju motelnya dan ia terkejut karena tempatnya sudah berantakan. Ketika ia mengecek CCTV dari kalung kucingnya, ia melihat Jaden sedang mengacak-ngacak. Ya, kita tahu kalau Jaden ini disuruh oleh Daehyun. Russell yang tahu siapa pelakunya, ia tidak emosi-emosi amat. Setelah itu, ia mengambil pistolnya dan ia pergi menuju tetangganya. Russell langsung masuk dan sambil menaruh pistol miliknya di meja. Kita panggil tetangganya ini dengan nama Chris. Chris pun ketakutan di sini. Ternyata Russell di sini ingin mencari informasi mengenai obat-obatan terlarang. Kita tahu kalau Chris adalah seorang pemakai. Russell membawa sampelnya dan menunjukkan kepada Chris. Chris tahu ini jenis apa. Tentu angin segar bagi Russell. Kini Russell menyuruh Chris untuk membawanya kepada penjual. Chris di sini terpojok, tidak bisa menolak. Russell dan Chris sampailah di tempat yang dijanjikan. Ini adalah kali pertamanya Chris membeli secara langsung, karena selama ini ia membelinya secara online dan diambil menggunakan drone miliknya. Ternyata cukup cerdas si Chris ini. Dan tiba-tiba ada 3 orang keluar dari pintu. Tak disangka itu adalah anak buah Daehyun dan juga ada Jaden di sana. Russell melihat itu langsung menyuruh Jaden masuk ke mobil. Watch out! Singkat cerita, sampailah Russell, Chris, dan Jaden ke motel. Jaden langsung disidang oleh Russell, menanyakan semua hal ini. Jaden tak bisa berkata-kata. Untung aja yang diacak-acak adalah tempat Russell, kalau bukan mungkin Jaden sudah dipenjara. Karena Jaden bungkam, Russell langsung tahu siapa yang menyuruh Jaden melakukan ini. Russell di sini langsung menjelaskan masa lalu Russell dengan ibunya dan juga keluarga Jaden. Ternyata keluarga Jaden merupakan mafia yang bergerak menjual obat haram. Ibunya Jaden yaitu Esther ingin keluar dari lingkaran setan ini. Dan pada waktu yang sulit ketika ayah Jaden mati, lalu Esther ingin keluar dari bisnis ini. Esther bertemu dengan Russell. Dari sini Russell dan Esther mulai dekat. Mereka jatuh cinta. Jaden selama ini mengetahui ibunya meninggal gara-gara bunuh diri. Pada di awal film, Esther bertemu dengan Russell mengadukan semuanya dan Esther pun ingin Russell menjaga Jaden. Namun belum sempat keluar dari lingkaran setan ini, Esther telah dibunuh duluan. Jaden kecewa dan menuduh semua ini salah Russell dan ia langsung pergi. Tak lama kemudian, This is for Anton. They got the drone. Russell sadar sudah berada di rumah sakit ditemani oleh Claire. Claire menemani Russell dan bercerita di sini. Claire mengatakan kalau handphone Russell ada telepon semalam dari si kakek. Ia mengatakan kalau Jaden tidak pulang semalam. Sontak mendengar hal itu, Russell langsung beranjak dari tempat tidurnya. Di sini Russell ditunggu oleh Yetes. Russell melaporkan kalau ia dibuntuti oleh orang Rusia. Russell langsung menunjuk Yetes untuk memberitahu semua tentang orang-orangan geng Rusia ini. Karena ia dengar terakhir kali ketika polisi mengatakan akan mengurus geng Rusia, pada saat itu Esther telah dibunuh. Russell mulai curiga di sini. Lalu Claire di tengah-tengah bingung, nggak tahu apa-apa, bahkan ia tidak tahu siapa Esther. Russell langsung pergi begitu saja. Sampailah kita di sebuah pabrik yang di dalamnya ternyata tempat ini menjadi pabrik untuk membuat obat haram. Sementara itu, di luar, Russell sudah standby memegang sniper. Di dalam ada seseorang yang mengambil satu tas berisi uang. Belum diketahui siapa mereka namanya, yang pasti mereka berasal dari geng Rusia. Si pria itu pergi dari pabrik dan pada saat perjalanan, Russell yang standby langsung menembak mobil pria Rusia tersebut. Pria Rusia ini merangkak keluar dari mobil. Russell mendekat dengan snipernya. Tujuan dari serangan ini hanya satu. Russell ingin tahu dan kemana perginya Jaden. Russell mengira gangster Rusia lah yang menculiknya. Tapi kali ini dia mengatakan tidak tahu soal Jaden dan tidak ada untungnya bagi mereka untuk menculik Jaden.
Setelah itu, Russell pergi ke sebuah klub. Ternyata klub ini dimiliki oleh gangster Rusia. Di sini Russell berhasil menyelinap, menghabisi salah satu penjaga, dan mengambil pakaiannya. Bos Rusia ini pergi dari klub. Saat jalan menuju mobil, mereka gak sadar kalau diikuti oleh Russell. Russell sampai bisa masuk ke dalam mobil. Dan saat di mobil, Who the fuck? terjadi pertarungan di sini. Mereka berdua sama-sama terluka. Russell terkena tembak, begitupun dengan Lazar. Dan sampai akhir Russell bisa mengalahkan Lazar dengan pisau, merobek perut Lazar hingga jeroannya terlihat. Di akhir sakaratul maut Lazar, Russell menanyakan soal Jaden lagi. Tapi Lazar tidak tahu dan juga ngapain buat nyulik anak kecil. Di sini Russell langsung tersadar kalau ia dipermainkan. Setelah itu Lazar pun ditembak. Setelah selesai dengan urusan Lazar, Russell pun pulang ke motel dan ia pun jatuh pingsan di motel. Singkat cerita, ia pun terbangun dari pingsan. Ia ditemani oleh Claire yang peduli dengannya. Di sini Claire mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi Russell nggak mau menceritakannya karena dia tidak ingin Claire bernasib sama seperti Esther. Chris pun datang tiba-tiba hanya mengatakan kalau Russell baru bangun dari tidur lamanya. Sadar akan hal itu membuang waktu yang lama, Russell langsung bangun dan mencari Jaden lagi. Singkat cerita, sampailah Russell di klub tempat Dae-hyun. Dengan menyandra seorang perempuan, Russell datang menemui Dae-hyun. Benar saja, di sana ada Jaden. Russell benar-benar terjebak oleh Dae-hyun. Di sini Dae-hyun benar-benar mempengaruhi Jaden. Dae-hyun memberikan pistol terhadap Jaden. Dae-hyun menyuruh Jaden menembak Russell. Tapi yang terjadi adalah setelah kejadian tembak-tembakan berlangsung, Russell tertembak juga setelah menghabisi semua anak buah Dae-hyun. Jaden melihat langsung kejadian ini. Kini Jaden menyesal karena sudah membangkang dan tidak mempercayai Russell. Lalu setelah itu pun Russell menyuruh Jaden pergi sendirian dan memanggil Claire. Lagi dan lagi, Russell pingsan sendirian di tempat. Singkat cerita, Russell sudah kembali pulih dan kini Russell pergi ingin meninggalkan kota ini. Tapi sebelum itu ia pergi ke toko kakek Kim. Kini Russell sadar dan mengetahui ternyata selama ini pimpinan mafia Korea adalah si kakek tua ini. Kakek Kim sadar tahu apa yang terjadi, ngerasa identitasnya terbongkar. Ia ngobrol dengan Russell sambil bersiap memegang pistol. Kakek Kim meminta Russell untuk berdamai. Russell pun setuju. Namun sebelum pergi, Russell bertanya kepada si kakek soal apa isi dus yang dikirim ke gereja. Dia menjawab itu adalah donasi. Russell nggak mau ambil pusing, lalu pergi begitu saja dari toko. Russell bertemu dengan Yates setelah pergi dari toko dan ternyata Russell menyadap perkataan kakek Kim. Ini adalah tugas terakhir bagi Russell untuk DEA. Kini kakek Kim menjadi buronan FBI. Russell setelah itu pergi melakukan perjalanan untuk keluar dari kota ini bersama Jaden dan film pun tamat. Oke teman-teman, film ini selesai. Dari film ini kita belajar kalau saudara bisa jadi musuh dan teman bisa jadi saudara. Dan yang pasti kalau kita banyak uang, banyak yang mengaku saudara. Oke, begitu saja. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan juga like video ini jika kalian suka. Gua Angga, terima kasih.